Cuci tangan pakai sabun atau CTPS dikenal luas sebagai teknik dasar terpenting untuk pencegahan penyebaran penyakit menular. Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Tangan yang kotor dan tidak dicuci dengan sabun dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan pakai sabun masih rendah. Kebanyakan dari masyarakat biasa mencuci tangan hanya dengan air saja. Padahal, bibit penyakit masih menempel kuat di tangan. Ketika menyuapi anak misalnya, bibit penyakitnya masuk ke mulut anak. Akibatnya terjadilah diare atau mencret. Anak yang sudah susah-susah disuapi makanan, kehilangan zat gizi dalam tubuhnya. Bukan hanya yang baru dimakan, tetapi yang kemarin-kemarin pun akan hilang. Anak menjadi kekurangan gizi. Jika ini berlangsung terus-menerus dan dalam waktu yang lama, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Bahkan, jika diarenya parah, dapat menyebabkan kematian. Berikut video alat bantu komunikasi untuk materi cuci tangan pakai sabun dengan membayangkan jijik. Video ini guna membantu mengingat sekaligus memotivasi sasaran untuk memiliki kebiasaan selalu menggunakan sabun saat cuci tangan, terutama di waktu-waktu penting. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik ibu-ibu, kenalin, saya Fani. Saya tenaga progres di Puskesmas Usila. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelumnya nih saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hari ini sudah bersedia datang pada pertemuan kita ini. Jadi saya hari ini ingin mengajak ibu-ibu semua untuk belajar bersama tentang kesehatan. Bersedia ibu-ibu? Bersedia. Baik, jadi pada kesempatan hari ini saya ingin ibu-ibu berpasang-pasangan. Silakan berjabat tangan dengan sebelahnya. Oke. Bersalaman dengan menggunakan tangan kiri ya. Oh, gak sopan dong Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita pakai tangan kanan. Tapi kalau untuk sekarang tangan kiri dulu ya. Oke, baik. Oke. Sudah bersalaman. Kemudian ibu silakan tutup matanya. Tutup matanya sebentar. Oke. Di sini saya ingin mengkondisikan ibu-ibu mengingat kembali kegiatan hari ini. Mulai dari pagi hari nih, kita melakukan banyak kegiatan menggunakan tangan kiri. Di antaranya adalah buang air besar. Jadi, ibu menggunakan tangan kiri untuk mencebok, membersihkan kotoran pada area dubur. Ya. Kemudian ibu jari-jarinya itu ibu bayangkan ibu menggunakan jari-jari di tangan kiri ini. Kotoran. Kemudian ibu cuci tangan, tapi tidak pakai sabun. Iya. Gimana perasaannya Bu? Iya. Jijik. Tahan dulu tapi Bu. Diresapi. Kira-kira gimana nih kalau misalnya ibu-ibu membayangkan cuci tangan tidak pakai sabun, terus tangan itu digunakan untuk berjabat tangan dengan orang lain. Jijik ya. Oke, kalau udah jijik lepaskan Bu. Nah, gitu Bu ya. Banyak masyarakat kita yang sampai sekarang masih kebiasaannya tuh mencuci tangannya tidak menggunakan sabun. Mungkin kelihatannya sepele gitu ya Bu ya. Yang penting udah dicuci gitu tangannya. Padahal bisa jadi bakteri ataupun kuman penyebab penyakit itu masih tertinggal di tangan. Belum lagi kalau ternyata tangan kiri itu digunakan untuk buang air besar. Kan jorok Bu ya? Yeah. Kita ibu aja membayangkannya tadi jorok ya? Iya. Apalagi kalau misalnya itu biasanya ibu-ibu kan pasti menyuapi anak makan misalnya. Kemudian makanan itu dimakan oleh anak. Belum lagi kalau misalnya ibu masak. Ibu ini biasanya masak atau beli langsung ini Bu? Masak. Ibu Mimi. Terus kalau masak gimana tuh? Habis cebok dicucinya pakai sabun nggak tangannya? Biasanya pakai air biasa aja. Air biasa. Terus habis itu masak Bu. Iya. Masaknya pakai tangan nggak? Iya. Terus kira-kira masuk nggak kotoran itu ke masakan? Masuk sih kayaknya. Masuk ya Bu ya. Nah, makanan itu dimakan oleh ibu dari keluarga. Kira-kira gimana itu akibatnya?
sakit perut nantinya. Mencret. Mencret ya, atau yang biasa disebut dengan diare. Jadi kalau misalnya pada anak-anak, diare itu anak-anak jadi buang air besarnya itu bisa lebih dari 3 kali dalam sehari. Anak-anak, terutama yang masih bayi, yang imunitasnya masih rendah, daya tahan tubuhnya masih rendah. Belum lagi misalnya ketika kita nyuapin anak makan. Ibu Lela nih, ibu kalau anak-anaknya makan disuapin atau mbaknya nyuapin? Disuapin sendiri, Bu. Disuapin sendiri. Ah, Ibu Lela, kira-kira anaknya susah makan nggak, Bu? Susah. Nah, susah makan. Nah, biasanya kan, Bu ya, ketika anak misalnya udah susah makan, udah lagi ketika disuapin lama nih, sampai setengah jam atau 1 jam, udah itu ternyata nanti pada akhirnya anak kena diare atau mencret. Kira-kira gimana kondisi tubuh anak tuh? Lemas. Gizinya pasti kurang. Nah, kalau anak bisa kurang gizi dan itu berlangsung dalam waktu lama nih, Bu, terus menerus dalam waktu lama, itu bisa menyebabkan anaknya jadi stunting. Oleh karena itulah mungkin kita menganggapnya sepele, Bu ya, cuma cuci. Oleh karena itu, Bu ya, jadi itu bisa menyebabkan stunting gara-gara tidak cuci tangan pakai sabun. Kira-kira nih, mulai dari sekarang, ibu-ibu mau nggak cuci tangan pakai sabun? Mau. Biar apa? Bersih. Sehat, bersih. Bisa nggak pakai sabun? Bisa. Bisa. Sabunnya ada ya di rumah ya? Ada. Oke. Jadi di sini silakan jabat tangan lagi, Bu, bersama-sama, bersalaman. Tangan kiri menggunakan tangan kanan. Sekarang menggunakan tangan kanan. Dah. Terus ikuti kata-kata saya ya. Oke. Saya berjanji. Saya berjanji, Saya akan mencuci tangan pakai sabun saya akan mencuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting. di waktu-waktu penting. Setelah buang air besar, Setelah buang air besar, setelah membersihkan popok bayi, setelah membersihkan popok bayi, sebelum menyiapi makanan, sebelum menyiapkan makanan, sebelum makan, sebelum makan, sebelum menyuapi anak makan. sebelum menyuapi anak makan. Sah? Oke, boleh dilepas tangannya, Bu. Oke, Bu ya, jadi mulai hari ini kita semua bersepakat kita akan membiasakan diri untuk mencuci tangan pakai Sabun. Karena apa? Karena memang mencuci tangan pakai sabun itu banyak manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Kita juga tahu bahwa ketika kondisi tubuh atau kondisi tangan dalam keadaan kotor itu bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Makanan yang diberikan kepada anak menjadi tidak sehat, sehingga itu bisa menghambat pertumbuhan anak, terutama ibu-ibu nih yang memiliki anak balita ataupun bayi. Jadi penting untuk ibu-ibu membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun. Kenapa juga penting? Karena di dalam rumah tangga, ibu kan punya anak nih. Jadi anak itu kan biasanya akan mencontoh perilaku orang tuanya. Jadi kalau misalnya dari ibu sendiri sudah punya kesadaran untuk mencuci tangan pakai sabun, maka itu nanti secara otomatis insya Allah anak juga akan meniru. Jadi nanti kan keluarga ibu menjadi keluarga yang bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baiklah ibu-ibu ya, jadi kan hari ini ibu sudah menyadari pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Jadi mulai dari hari ini ibu sudah juga mengikrarkan bahwa ibu akan membiasakan diri cuci tangan pakai sabun. Karena kita tahu bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. dan dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang Kuat. baik. Alhamdulillah. Mungkin pertemuan kita, edukasi kita hanya sampai sini dulu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semuanya. Kita berharap agar kita semua bisa konsisten, Bu ya, konsisten untuk menerapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, biar kita semua bisa tumbuh sehat dan menghasilkan keluarga yang sehat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.